Hai guys, how are you today? Ketemu lagi sama aku dan teman-teman, semoga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau ada yang sakit, teman-teman semuanya semoga segera diberikan kesehatan ya, dan pulih dengan cepat. Jangan lupa banyak minum air putih. Kalau lagi sakit, minta ibu bikinin air labu ya. Biasanya dimulai karena malas makan ya, jadi sering sakit atau cepat sekali meriang karena kurang asupan cemilan. Bener, makanya banyak nyemil, walaupun nggak banyak makan, tapi kalau banyak nyemil nggak akan tumbang ya. Oke, kita lihat seseorang ini saat ini memikirkan kamu. Nah, kenapa sih dia memikirkan kamu? Yuk, lihat yuk. Oke, ada the strong. Kenapa dia memikirkan kamu saat ini? Ada sebuah emosi di dalam hati ya, kesel ya, ada jengkel hati sama kamu, dan dia nih menahan kesabaran. Kalau teman-teman mau tahu seperti apa keadaannya, dia cukup emosional. Pakai Ronald nggak usah kali ya, emosi banget, marah sekali. Dia merasa kamu seakan-akan membiarkan diri dia dengan unek-uneknya yang mungkin belum tersalurkan semua ke kamu ya, belum keluar semua apa yang ingin dia utarakan. Dia lagi nunggu sebetulnya. The strength di sini dia mencoba untuk kuat, sabar, nunggu kamu bersedia komunikasi lagi sama dia. Dia pengen bales. Kalau aku rasa seperti itu ya. Ini aku tiba-tiba saja ngerasa orang ini nih kayak pengen bales gitu. Jadi kalau teman-teman belum menghubungi dia, nih kalau pas mau ngehubungin dia, terus teman-teman ngomongnya bahasanya baik-baik gitu ya, mungkin memang normal layaknya orang yang pacaran atau memiliki hubungan ya. Kamu mungkin di sini lagi sibuk bekerja atau sibuk urusan-urusan lain, dan tiba-tiba terpikir dia dan ingin komunikasi. Jangan dulu, beberapa hari ke depan jangan dulu. Lagi nahan emosi dia ya, lagi sabar, dia pingin marah sekali sama kamu. Tapi kalau emang kamu pingin ya nggak apa-apa sih Mas, ngapain takut, oke silahkan. Dia mau ngomong banyak ya, sama kamu, mau bicara banyak hal ya. Mungkin kamu di sini akan mendengarkan banyak keluh kesahnya dia gitu. Jadi mungkin menghubungi dia untuk bersenang-senang gitu, atau memang kamu punya kerinduan yang cukup dalam sama dia, justru bukannya memadu kasih gitu ya, mencairkan perasaanmu yang kangen ke dia, justru nanti kamu malah diajak ribut sama orang ini. Emosi dia, kesel banget, cukup sabar nunggu kamu, kok nggak ada hubungi dia ya gitu. Dia ngerasa gini, ada apa, kenapa lama sekali, sudah mungkin hampir berapa hari teman-teman, 8 hari atau mungkin sudah lebih dari 8 minggu nih tidak komunikasi ke orang tersebut. Dia nunggu ya. Nah, ada apa dengan dirimu? Dia pun sedang menerka-nerka dan akhirnya emosi, banyak pikiran jelek, tapi di apa ya, kayak setengah-setengah, 50-nya mungkin malaikat, 50-nya mungkin setan ya. Mencoba untuk sabar, dimenangkanlah oleh malaikatnya, akhirnya dia bisa bersabar, menahan untuk tidak berkomunikasi duluan, untuk tidak bikin pesan apapun yang nadanya kasar. Dia sabar dulu, sabar karena dia kepingin hubungan ini terus ya, karena disitu ada tanda infinity-nya ya. Pingin hubungan ini terus, pingin hubungan ini bisa lebih baik lagi ke depannya setelah ada
komunikasi ya, tapi dia kepinginnya kamu yang duluan. Dia tahan semua itu ya. Demi apa? Ego itu yang pertama, gengsi itu juga yang kedua ya. Dia nggak mau terlihat buruk di pandanganmu, dia nggak mau terlihat kecil di pikiranmu, jadi dia akan bertahan ya dengan cueknya, diamnya, padahal dalam hati jengkel banget dan kangen banget sama kamu, tapi dia hiraukan semua itu untuk menjaga harga diri dia. Ada Three of Wands ya. Kesabarannya ini memberikan pilihan, jadi muncullah di dalam pikirannya, apa pergi aja dari kamu, apa ninggalin kamu aja ya, pasti nanti kamu kecarian, kangen sama dia, tahu rasa kamu gitu ya. Three of Wands teman-teman. Sejauh ini selama kalian tidak komunikasi, atau memang selama kalian saat ini masih saling berkomunikasi tapi hanya mungkin hari ini aja belum komunikasi ya, baru 8 jam mungkin teman-teman memberhentikan komunikasi kepada dia. Ini yang aku lihat saat ini ya, sulit buat dia melangkah menjauh dari kamu. Bahkan dia mau pergi jauh atau ninggalin kamu aja baru niat nih, dia melihat dan terlihat di pandangan dia ya, di hatinya dia, bahwa kamu tuh istimewa, bahwa kamu tuh adalah orang yang dia sayang selama ini, dia inginkan selama ini, didapatnya pun karena kerja keras ya. Menjalankan hubungan ini pun banyak pengorbanan, banyak luka, tetapi hingga saat ini dia enggan meninggalkan kamu karena teman-teman tahu kenapa ya, karena energinya selaras ya, kamu dan dia itu menyatu. Ngerti nggak sih, kalian tuh bertengkar terus sama dia orang nih ya, apa aja jadi masalah tapi nggak bisa berpisah gitu, nggak bisa, nggak pingin malah dia itu ninggalin kamu. Kalau memang banyak fitnahan kepada dia, dia banyak selingkuhannya, kayak dia pun berpikiran sama seperti kamu, dia berpikir kamu yang menduakan dia. Ada Wheel of Fortune teman-teman, ada pergerakan ya, mungkin dalam waktu dekat ini dia akan berkunjung duluan atau komunikasi ke kamu lebih dulu, karena nggak sabar sih sebetulnya, itu aja nggak kuat dia nahan perasaannya, kangen gitu ya, ingin ngejalanin hubungan ini baik-baik seperti di masa-masa yang pernah kalian alami, serasa apa ya, kayak damai waktu kamu masih baik-baik aja lah, karena kesini ini sering ribut ya dalam hal sesuatu yang mungkin ini lebih kepada cemburu ya, karena ada energi api, lebih kepada kecemburuan ini di sini sangat mempengaruhi kalian ya. Dia cemburunya parah, kamu juga mungkin punya rasa cemburu yang luar biasa, dua-duanya sama sih ya. Ini baru pertama kita baca aja yang keluar udah energi dari geng api. Teman-teman paham ya geng api ya? Ada Leo, Aries, Sagittarius. Ini 3 kartunya mereka ini. Ya. Karena orangnya hobi berpetualang juga kalau aku lihat dari gambar ya. Dia senang kebebasan ya. Dia kalau udah cinta, bucin, memang gengsinya tinggi tapi nggak mau kehilangan, nggak mau gitu, walaupun nanti pas keadaannya mepet banget, udah mepet gitu, udah bener-bener kayak ngambeknya parah, baru sih dia bakal bergerak gitu. Untuk saat ini enggak, dia kayak gengsi aja, pengennya kamu yang duluin ya. Dia kan ngerasa sok cool gitu ya.
nggak mau terhina gitu ya. Padahal ini kan namanya orang pacaran, berpartner, ya harusnya nggak berpikiran ke sana ya. Tapi ya dia beda gitu. Energi api yang pertama muncul, dan nanti juga kalau dia lagi nafsunya lagi naik ya pasti dia cari kamu. Ya, orang ini lebih kayak mengandalkan gairah sih daripada hal-hal lainnya ya. Ini yang akan berpotensi hubungan ini tuh lama gitu terjalin tuh karena gairahnya ya. Kalian kalau udah pacaran gitu, memiliki hubungan, kalau nggak ada gairah kan nggak akan menyenangkan ya. Tapi di sini dia termasuknya bucin parah sama kamu ya, dan walaupun sering berantem, banyak fitnah, nggak akan loh kalian tuh ditinggalin gitu aja, pasti balik lagi, cuman ya gitu, kamu tuh kayak nggak dihargainya, nggak kasih waktu buat ngajak jalan-jalan kamu ke restoran gitu ya, nonton, beliin barang-barang mewah kayak gitu, tapi jarang sih, tapi ngasih cuma jarang gitu, harus ada momen-momen khusus. Tapi termasuknya orang ini perhatian ya, dan kamu ketemu lagi sama si Aquarius nih. Seven of Sword. Aduh ya, ngilang-ngilangan juga ya. Sebetulnya bertengkarnya dan terjadinya saat ini komunikasi yang on off ini kayaknya kalian nih, kamu ini kayaknya ngerasa dia nih hilang-hilangan ya. Dia hilang-hilangan, sering ngabur-ngabur, terus fitnahannya cocok buat dia ini kalau punya selingkuhan gitu ya. Hobi ngilang-ngilangan, sebetulnya dia punya masalah teman-teman. Seven of Swords, dia punya masalah yang pernah dia lakukan di masa lalu yang belum kelar, entah itu hutang ya, atau memang ada tanggung jawab yang belum terselesaikan, atau memang dia terikat janji pada seseorang atau pada instansi atau pada grup ya, yang membuat dia saat ini atau beberapa belakangan ini fokus ke sana, hingga menghilangkan keinginan dia untuk apa ya, kayak lebay-lebayan dicinta itu kayak dikurangin gitu. Padahal emang orangnya romantis ya, orangnya bergairah gitu loh. Bukan berarti dia ini ngilang-ngilangan, nggak ngehubungin kamu terus dia nggak cinta kamu. Dia mah sayang masih, apalagi di sini energi gairahnya ya yang dominan banget di hubungan ini. Jadi nggak gampang gitu dia ngelepas kamu ya. Ini ada masalah yang muncul lagi ya, yang ada di masa lalu, meminta penyelesaian. Nah, semoga ini masalahnya bukan apa ya, ikatan hubungan ya, bukan keluarga atau pertanggungjawaban apa ya, yang kita doain aja semoga ini tentang mungkin hutangnya dia, atau emang dia punya apa ya, mungkin pernah mengadu domba gitu ya, dia sedang dalam apa ya, kayak ketiban masalah terus gitu ya, karena ada yang mengadu domba dia gitu. Akhirnya apa? Dia fokusnya ke sana dibanding ke kamu. Karena dia merasa kamu tuh mampu tanpa dia ini loh. Makanya jangan seneng-seneng atau keseringan mandiri ya. Kalau punya pacar tuh biasain minta dia yang nyelesain, biasain minta tolong dia. Ya biasain kamu sering ngomong lah, kalau dalam pasangan itu harus saling. Jadi jangan diem aja karena pengen dibilang baik, pengen disayang, tapi perlakuan kamu salah. Kamu harus punya tuntutan ke dia gitu, walaupun tuh masih pacaran. Meskipun kamu punya uang ya, dia punya uang ya, kamu jangan terlalu mandiri, harus punya donatur lah. Orang yang punya uang tuh tetap harus punya donatur, jangan terlalu mandiri, itu nggak baik. Nanti kamu ngerasain aja, pokoknya nanti ngerasain susahnya. Nah ini ya, ini yang terjadi saat ini. Kalaupun dia kamu punya uang, dia donatur, kan kamu senang ya, seneng. Jadi bisa saling dan ngerasa kamu dihargai, ngerasa dicintai. Kalau pasangan pacaran belum pernah belum pernah di apa namanya, didonaturin gitu ya, belum pernah dibiayain kesenangannya,
kehidupannya, wah dia berarti bukan cinta sama kamu ya. Hati-hati, hati-hati itu ya. Kamu mungkin yang seperti itu ke dia, tapi dianya enggak, hati-hati sekali. Jangan sampai embel-embel karena kamu yang lebih banyak uang. No, 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 no. Kalau orang udah pasangan, dia mau nggak punya uang sekalipun, dia harus ada sebagai tanda bukti. Ya nggak usah diminta sama kamu, tapi harus ada dari dianya tuh muncul untuk keinginan dia lah, tanggung jawab dia lah ya sebagai pasangan gitu ya. Walaupun dia adalah perempuan, kamu di sini laki-laki yang mendengarkan, ya dia ada kasih. Dan sama kamu juga mungkin lebih banyak ke dia ya. Oke, kita lihat. Ini perasaan dia sih sebetulnya ya. Tuh kan bener. Emang dia suka ngilang-ngilang, pas datang minta disayang. Tuh. Emang lagi ada masalah ini yang bikin pikiran dia ruwet, jadi nggak nafsu gitu ya. Makanya dia nggak cari-cari kamu. Bukan karena ada orang lain. Nah, di sini Knight of Cups. Kalau dia lagi sayang, pengen dimanja, pasti dihubungin. Tiba-tiba kamu udah marah aja sama dia, ya. Giliran ada butuh, giliran ada perlu cari gitu. Giliran kamu yang butuh dia, dia nggak ada. Ya, dia sayang sama kamu. Aku berani jamin orang ini memang datangnya saat ada kemauan aja, saat ada butuh. Tapi itu masih dalam batas bersyukur ya. Ada batas bersyukur lagi. Apa-apaan gue. Ya iya, maksudnya dia datang lah gitu dalam keadaan dia lagi butuh kamu gitu ya kan. Karena masih ada perasaan cinta di sana, nafsunya lagi naik ya. Ya pasti kangen jadinya kan, dicarilah kamu dan tiba-tiba kamu lagi marahan sama dia sabar. Kamu nggak ngangkat telepon, mungkin nggak balas chat, mau ngebalas sikap dia, mau ngebalas perlakuan dia yang hilang-hilangan, yang ngerasa sudah bermain hati di luar. Dia kesel dong ya, dia dongkol nih, dia pingin marah tapi dia tahan, dia pengen omong banyak sama kamu gitu ya, cerewet lah, bawel lah, mengatur lah gitu. Padahal selama ini dia benar-benar sedang berusaha untuk memperbaiki kehidupannya dia ya, baik tentang harga dirinya, kehormatannya atau pekerjaannya ya. Semua keinginan dia adalah dia ingin terlihat baik di mata orang-orang yang dekat dengan dia, termasuk dengan kamu, bahkan keluarganya sekalipun tidak diizinkan untuk merendahkan bahkan melukai hatinya. Nah, makanya di sini dia kesel atas mungkin ucapan kamu yang membuat dia tersinggung, itu bisa jadi ya. Walaupun kamu udah marah, maki-maki dia, dia cinta, masih tetap balik lagi. Udah diteriak-teriakin kayak apa ya, terus nggak dibales, tapi perasaannya besar sama kamu. Pada akhirnya sekarang cuek-cuekan, tetap bakal balik lagi ke kamu. Itu yang aku mau kasih pesen teman-teman, dia bakal balik lagi. Nggak bisa nih, nggak bisa tanpa kamu. Three of Pentacles ya. Mungkin hidupnya nggak akan beres kalau nggak ada kamu, nggak ada yang ngingetin ya, nggak ada yang bantu kalau lagi susah gitu. Nggak usah susah-susah minta bantuan ke pemerintah ya, bantuan ke bank gitu. Kalau lagi deket sama kamu, baik sama kamu, menjalin hubungan sama kamu ya, disayang kamu, rasanya semua kesulitan hidup ini akan berjalan dengan lancar ya. Dengan kamu tuh ya bisa dibilang ini bukannya bikin kamu GR, tapi yang pingin dia bilang adalah deket kamu tuh enak gitu, banyak kemudahan-kemudahan gitu ya yang dia dapatkan, bahkan dia ngerasa nggak pernah kekurangan gitu ya. Dan hokinya juga naik gitu pada saat ini. Sudah beberapa lama menjalin hubungan dengan kamu, ya lumayan banyak rezeki yang mengalir kepada dia. Makanya mungkin nggak tanggung-tanggung ngasih hadiahnya ya. Tapi ya itu dia punya masalah pribadi guys. Ini masalah pribadinya dia nggak bisa ceritain banget loh. Kalau misalkan kayak gitu teman-teman, mungkin dia memang ada hutang yang membeludak gitu ya, atau memang dia punya masalah hukum. Kita artikan Seven of Swords dengan Wheel of Fortune ya, mungkin masalah hukum tentang finansial yang mungkin sudah dia pakai ya pada sebuah grup atau perusahaan ya, dia bekerja
sehingga saat ini tuh dia nggak bisa, belum mampu untuk menceritakan apa sih gitu ya masalahnya, sehingga dia suka ngilang-ngilangan. Bahkan kamu sering ngelihat dia tuh kayak orang yang putus cinta, kayak orang sedih gitu ya. Tapi ya memang selalu mencair suasana kesedihannya dia kalau ada kamu. Dan itu kamu udah nilai mungkin dari jauh-jauh hari ya menjalin hubungan sama dia, kok sering murung, kok sering diem, tapi ada perubahan kalau ada kamu, dia gembira, kayak optimis gitu ya. Karena itu yang dirasa, kalau ada kamu tuh optimis, mau sesulit apapun mungkin keadaannya, dia kayak ngerasa bisa loh ada yang biayain gue. Yo, bener nggak, ngaku nggak kamu biayain dia? Mungkin di sini akan ada satu yang bikin teman-teman kaget, teman-teman akan merasa jenuh ya. Ada nggak lama lagi ada apa ya, kayak udah diambang batas gitu kesabarannya, kamu juga nggak mau terus-terusan dimanfaatin. Ini kamu ngerasa dimanfaatin sih. Kalau hubungan pacaran atau udah partneran gini nggak perlu mikir rugi dan untung ya, kalau memang kamu udah ikhlas ngedampingi dia dengan berbagai kekurangannya ya. Jadi kamu tidak perlu mencari-cari dan apa ya, menuntut kelebihan yang dia punya, sebab kalau dia sudah cinta sama kamu pasti dia akan mengembalikannya tanpa diminta gitu. Kalaupun dia tidak bisa mengembalikannya berarti ya emang harus pergi dari dia. Harusnya kan pemikirannya baik, apalagi jalanin hubungannya udah lama ya, harusnya gini, "Woi, kemarin aku dibiayain, kemarin aku diselesain nih masalahnya. Lah kenapa sekarang menjauh pergi hanya karena pingin ngegame, pingin asik-asik sama temen, sama keluarga, tapi kamu dikesampingkan karena bosen." Mungkin ada gitu ya, namanya manusia gitu ya, bertemu dengan banyak energi setiap hari, bahkan nggak ketemu orang aja energinya terkuras ya, karena pemikirannya banyak yang dia tarik ya, tentang ini, tentang itu. Ya tentang agama, tentang mungkin uang, mungkin tentang setan, segala macam dipikirin habis ya energinya. Apalagi ketemu orang banyak yang mungkin energi negatifnya lebih tinggi dibandingkan dia sendirian. Ya pasti ya turun naik perasaannya, kadang menggebu-gebu, kadang beneran dingin. Ya gimana gitu solusinya? Ya kasih uang memang. Iya memang betul kok, materi itu nomor satu loh. Kalau orang lagi sedih, suntuk gitu ya, lagi banyak masalah, cuman uang salah satunya. Kasih uang, dicium bibir, udah selesai gitu. Ya, yang penting ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu, udah kamu pasti liau, ditinggal gitu. Kebetulan ini energinya yang pertama terbuka adalah api, ya udah pasti nafsu. Jadi susah dia bakal ngelepas kamu, apalagi di sini kamu perhatian banget sama dia, Azek. Oke, di sini ada The Magician. Ya, emang beneran sering ribut sih kalian ini. Orangnya ini ya manipulatif. Cari keuntungan mulu ya sama kamu ya. Oke, oke, oke. Jadi kamu udah mulai pengap gitu ya. Jiwanya udah nggak tahan nih dimanfaatin, tapi giliran kamu lagi butuh dia nggak ada, nggak bisa terus ya. Oke, aku rasa ini memang energi dia ya yang tidak mau berubah, tidak mau belajar dari pengalaman, dari yang udah-udah. Kamu marah padahal tapi cuek, kamu udah komplain lembut juga dia cuek. Ya gimana ya, akhirnya memang masalah ini terus-terus muncul dalam eh, hubungan kalian ya. Romantis banget ya hubungannya ini. Oke, The Magician ya, dia tuh memang ya caper juga iya ya, orang kayaknya orangnya juga hobi selfie nih, atau memang dia orangnya lawak juga ya, banyak berteman sih. Walaupun kamu lihat mungkin dia nggak punya geng, tapi orang ini kemanapun pergi pasti banyak temannya. Banyak yang senang deket dia karena mungkin lawak orangnya ya. The Magician ini bisa-bisa apa aja sih, bisa bisa modif kemana aja dia ya. Bisa ke elemen air, ke elemen udara, tanah, api, bisa dia semua nyatu kemana-mana ya. Dan kebanyakan selalu diterima gitu, tapi suka lihat-lihat dulu nih karena udah tahu kualitasnya dia, makanya banyak orang yang menaruh simpatik atau hormat, atau ya banyak orang yang menghargai dia ya.
Oke, ini selain dari zodiak yang aku sebutin tadi di awal, ini juga ada Scorpio, ya, ada Capricorn. Oke, udah tahu kan gimana kerasnya kalian harus bertarung dengan orang ini. Ada Gemini juga yang oke, kemanapun merapat pasti asik, lawak, ya, seger. Orang-orang pasti seneng nyari dia karena saking asiknya sama teman-temannya, kamu itu bakal kayak dilupain. Dan kamu pasti seujon, ya, dia ngapain sih belain temen keluarga gue ya, kayak gitu. Dia memang hobi banget kumpul dengan keluarganya atau temannya atau sahabatnya, ya. Jarang sih kalau kulihat dia apa ya, kalau di sini oke, aku 100% sih bisa jamin dia itu nggak berkhianat, maksudnya gini ya, memiliki hubungan lagi lah gitu, mungkin lebih dari satu enggak. Tapi kalau caper, kalau banyak gaya depan lawan jenisnya memang iya gitu. Jadi gampang disukai orang ini tuh, gampang banget orang pada jatuh cinta sama dia. Dan saat ini dia lagi mikirin kamu gini, kamu ngeselin gitu, kamu nyebelin. Ya dia udah nggak tahan gitu ya, pingin ngomong yang enggak lah, biar kamu tuh sakit hati, biar kamu tuh nyesel gitu ya udah nyakitin dia gitu loh. Dia tuh selalu selalu punya energi buat bikin kamu tuh biar kamu nyesel, aku ngilang-ngilang cari, nanti kamu nggak akan dapat yang kayak aku lagi. Udahannya dia sendiri juga yang nyesel kehilangan kamu. Sekarang dia nungguin kamu, kecarian kamu nggak muncul-muncul. Dia nggak mau ngeduluin ya. Queen of Sword ya. Udah licik aja pikirannya ya. Sudah berpikir negatif agar pada saatnya kamu komunikasi dia mau ya gitu ya, mau cari perhitungan dia, tapi nggak bisa, ternyata kamu yang menang. Hampir patah hatinya ini ya. Di sini dia kayak udah mulai kesepian, tapi kesepian itu nggak menghadirkan perasaan sedih ya teman-teman ya. Kayak kelihatannya tuh kayak masih bisa nih gue sendiri walaupun nggak ada ayangnya, nggak ada kamu gitu. Walaupun dia kesepian terus ngerasa kosong, ngerasa nggak tahu nih tujuannya mau kemana, tapi dia nggak sedih, cuman dia ya, apa sih yang gue jalanin saat ini, kayak kayak nggak ada gairah aja, nggak ada semangat lah dalam hidupnya gitu ya, dalam kesehariannya. Dan yang membangkitkan dia apa ya, gembira itu adalah saat mikirin omongan kamu gitu. Kamu mungkin punya sebuah cita-cita yang bagus, ya, mungkin pengen hidup kaya raya, bahagia, banyak kebun, punya rumah, punya kendaraan yang mewah, banyak anak, banyak rezeki ya. Ini yang dia pikirin. Akhirnya apa? Akhirnya dia kayak jadi bener lagi pemikirannya, bener lagi hatinya, lurus lagi ya, dan senyum-senyum sendiri. Mungkin dia nginget gerakan kamu, mungkin nginget rambut kamu, atau mungkin senyuman kamu, ketawa kamu yang bikin dia itu nggak jadi sedih, nggak jadi ngelamun ya. Walaupun setiap ngelamun pasti yang dilamuninya adalah kata-katamu yang membangkitkan gairahnya dia gitu. Entah mungkin di sini kamu adalah orang yang juga obsesi terhadap harta, atau mungkin terhadap bisnis yang membuat jiwa dia itu terpacu buat kembali ke kamu. Ya, di sini kan dia ngerasa oke, walaupun dia punya uang, kehidupan masa depan siapa yang tahu sih gitu, kalau punya hubungan tidak bisa apa ya, kayak tidak bisa saling lah ya, itu nggak ada, kayak gimana ya, kayak mungkin dia ngerasa kurang percaya diri gitu. Tetapi karena kamu di sini dia tahu skillmu seperti apa, kamu siapa, membuat dia tuh percaya diri bahwa hidupnya dia di masa depan akan bahagia, berkelimpahan, lancar ya. Dan ini yang membuat dia semakin lama semakin terus kayak takut gitu buat kehilangan kamu teman-teman ya. Ada Queen of Swords berdampingan dengan Ten of Pentacles, dia takut gitu, makanya dia akan mempertimbangkan, berpikir, dan sudah nggak ada lagi perbandingan ya. Kamu udah di matanya udah nomor satu aja, yang utama aja, nggak ada yang lain lagi, meskipun tidak diistimewakan karena memang tipe orang yang senang kebebasan teman-teman ya. Dia suka pergi ke sana ke sini, tapi kalau memang sudah kangen atau lagi kepingin ngobrol sama kamu pasti dicari.
gitu ya. Dan perasaannya saat ini lagi emang sedih juga. Kenapa sih kok dia apa ya, mengalami banyak masalah dalam kehidupannya, terutama menjalin hubungan sama kamu. Dia ngerasa malu sih, ngerasa banyak mungkin ditolong sama kamu, tapi dia belum bisa membalas kebaikanmu, sehingga di sini ngerasa kayak tidak berguna gitu ya, sebagai seseorang yang saat ini hidup gitu ya. Dia ngerasa diri dia itu tidak bernilai apa-apa, bahkan ke kamu aja gitu dia nggak bisa memberikan yang kamu sudah berikan ke dia gitu, dia bisa membalas gitu ya. Dan aku lihat perasaan dia saat ini kayak punya impian yang bagus ya, punya uang banyak gitu, punya pekerjaan bagus, dia kepingin ngajak kamu bahagia ya. Tapi di sini apalah daya, aku ngerasa memang em, sifat keras ya, dia orangnya bener-bener keras banget, jadi agak banyak menentang ya tentang nasihat atau pesan yang baik dari kamu untuk apa namanya, perubahan dia. Dia cuma pengen bilang ke kamu bahwa nggak ada kamu tuh hidupnya nggak enak gitu, banyak sedih, hampa, terus nggak bisa makan enak ya, nggak bisa pergi ke tempat yang indah-indah, yang mahal-mahal. Dia ngerasa kehilangan kamu banget, ini jujur aku bilang ya, dia benar-benar merasa kehilangan kamu banget, sudah terlalu nyaman dengan kamu, nyaman sekali. Namun yang ada dia nggak bisa stabil saat ini. Memang terlihatan tegar dari depan, dari tubuhnya ya, dari wajah mungkin terlihat tegar, tapi sebetulnya dia orang yang nggak mampu menjadi atau memimpin dirinya sendiri, selalu saja terjebak ke dalam situasi yang membuat dia tuh kayak harus menyesal dulu baru sadar gitu ya, kena masalah dulu baru sadar. Kalau nggak gitu nggak bisa dia hidup normal. Karena apa, orang itu kalau aku lihat banyak banyak ngerepotin orang, nggak normal. Banyak ngerepotin orang, terutama kamu, jadi ketergantungan sama kamu ya. Ada Ten of Wands, berat banget ya. Kalau pilihannya adalah berpisah dengan kamu, misalkan kamu sudah tidak terima lagi, pintu maafnya udah ditutup ya. Di sini mungkin kamu mendapatkan pasangan lagi gitu ya, atau memang kamu sudah punya ancang-ancang bebas dari dia gitu. Di sini mungkin kalian sudah chat, sudah apa ya namanya, sudah chattingan atau sudah komunikasi, dan kamu menentukan pilihan untuk tetap berpisah. Dia sedih banget, sedih sekali ya, nggak terima dengan semua. Tapi mau gimana ya, tutur bahasamu yang sopan, yang enak didengar, membuat dia tidak bisa melawan, tidak bisa nyakitin kamu, membalas omongan yang mungkin sakit buat hatinya. Tapi dia karena di dialognya atau yang kamu ucapkan itu lembut, membuat dia tuh kayak nggak bisa marah sama kamu, dan nggak ada pikiran buat dia pergi dari kamu. Di sini kalau dia berangan-angan akan ditinggal kamu atau meninggalkan kamu, mungkin rasanya nggak kuat sih. Kalau aku lihat dari kartunya di sini masih belum bisa, masih pingin ditemenin kamu ya. Kalau bisa buat selamanya, sepanjang perjalanan hidupnya ada kamu. Dia pingin, ya itu udah jadi impiannya dia gitu selama ini ya. Mungkin juga kamu yang menghidupkan gairah dia selama ini, jadi kayak selalu ingat jasa yang kamu kasih lah ke dia gitu. Dia nggak bisa, walaupun dia paksa buat tetap sendirian juga nggak bisa, pasti ujung-ujungnya nyari kamu gitu ya. Atau dia diam, pingin di apa ya namanya, di call ya, pengen di call duluan deh sama kamu tuh, kangen ya saat ini. Keadaan dia, perasaan dia lagi mengingat kamu, dia lagi kangen banget sama kamu ya. Dan dia mengingat semua yang sudah dilewati tadi. Aku rasa dia di sini kayak lagi nginget gimana kamu menunjukkan jalan keluar dari masalah dia ya, terus memeluk dia dalam situasi sedang bersedih, sedang kebingungan. Kamulah teman yang selalu ada di setiap kesulitannya. Di saat dia dulu mungkin bukan siapa-siapa, datang kamu ya. Bertambah lama apa ya,
Ya dia masih masih menginginkan hal itu terulang lagi di dalam kehidupannya saat ini. Itu kan dahulu sudah lama banget ya, dan dia pingin sekarang-sekarang juga seperti itu lagi. Jadi kalau kalian eh, pernah ketemu di mungkin usianya dulu, ya nggak tahu ya apa kalian di sini memang ada hubungannya sudah lebih dari 6 tahun atau gimana nih ya. Jadi tambah beranjak naik gitu ya, hubungan ini tambah lama tapi kok tambah kayak renggang gitu. Ya dia ingatnya seperti itu ya, kenapa ya gitu ya. Dia menginginkan atau mengingat saat kalian tuh pertama-tama ketemunya kayak mana, perhatianmu kayak mana sama dia, itu yang dia ingat. Dia ingat banget gitu ya, kamu memanjakan dia banget. Dan dia juga sepertinya ya sedang meminta apa ya, kayak nasihat sih dari orang tuanya. Mungkin dia deket sama bapaknya, atau dia suka piara anjing atau piara kucing atau entah piara burung atau piara apalah yang jadi piaraannya ya. Dia sering curhat ke sana ya, mungkin meminta persetujuan apakah yang harus dilakukan saat ini di hubungannya ini. Dia benar-benar cinta banget sama kamu, cuman memang kamunya udah marah banget, kayak udah nggak percaya dia lagi, kayak udah nggak, di sini sih aku kesannya nggak ada kesempatan lagi buat dia kembali ke kamu gitu. Kayak harus bener-bener hengkang dari kamu, dia udah ngepak barang jalan gitu sama kerbaunya ya. Kamu udah nggak mau lagi ngurus dia gitu ya. Di sini dia sedih banget sih teman-teman ya. Dia ingat semuanya, dia udah bicarain semua mungkin sama orang tua atau bapaknya, atau mungkin dia adalah kakak laki-lakinya ya. Gimana nih, apa yang harus dilakuin nih? Saat ini sudah semakin menjauh kamu dari dia atas ya kebiasaannya dia juga sih ya, sikapnya dia yang salah selama ini, kurang perhatian. Jadi selama meninggalkan atau ditinggal kamu, perasaan cintanya itu muncul ya, perasaan sayangnya itu muncul, semakin lama semakin gak karuan besar. Ternyata segitu besar ya cintanya saat sudah kehilangan kamu, karena care itu kamu sama dia, ya materi, ya perhatian, ya dibeliin baju, ya dibeliin apa gitu. Kamu bener-bener kayak ibunya atau kayak ayahnya, kayak orang tuanya gitu, membiayai hidup ya. Atau mungkin jauh dari materi ini, karena di sini materi juga keluar ya, ada 4 kartu ya, dan lebih kepada sikap gengsi yang aku lihat ya. Gengsinya terlalu tinggi di sini aku lihat. Dia tuh mendapatkan kesempatan untuk membahagiakan kamu tapi disia-siain gitu. Mungkin dia ngerasa anak nggak bakalan putus atau nggak bakalan berpisah sama kamu, makanya dia belum pernah sekalipun membalas sikap yang baik kepada kamu. Nah, kawan, karena dia ngerasa antar aja besok gue mau manjain, antar besok gue ajak jalan-jalan, antar besok lah gue ajak nonton dan sampai sekarang dia nggak ngelakuin, sampai kamu bener-bener udah kayak nggak keluar lagi gitu batang hidungnya, nggak muncul, dia nggak lihat kamu lagi, bahkan nyentuh kamu gitu nggak bisa gitu ya, karena bener-bener kamunya udah jaga jarak. Ini di ten offense ya, nggak tahu dia yang disuruh pergi sama kamu atau kamu yang pergi dari dia, karena udah nggak tahan beban-bebannya ini, karena selama ini unek-unek kamu juga nggak tersampaikan, dia kurang perhatian dan maunya gitu disuapin terus, nggak bisa balas gitu ya, apa yang sudah kamu beri itu nggak bisa dia balas. Kebanyakan kayak bukan manfaatin sih, kamu di sini juga nggak mau mengatakan ini dimanfaatin atau tidak ikhlas, tapi yang jelas dia kurang lah tanggung jawabnya ke kamu. Jadi kamu tuh kurang diberikan hak-hakmu sebagai pasangannya dia, sebagai pacarnya dia, membuat kamu tuh jenuh dan mempertimbangkan baik buruknya ke depan jika masih terus bersama, sebab segala ucapan yang kamu kasih ke dia tapi dia nggak pernah melaksanakannya. Dia selalu dengerin doang tapi nggak pernah dilaksanain sama dia ya. Dan dia inget sih apa yang jadi omongan kamu ini, dia inget di sini, dia paham gitu. Tapi ya gitu, orangnya lemot ya teman-teman ya, itu yang bikin kamu kesel juga sama orang ini. Terlalu gampang dirayu sama orang
ya, gampang banget dipatahin karena memang gampang dirayu orangnya. Tuh, secara energi dia ada King of Cups nih teman-teman, nih bagus sih sebetulnya ya. Six of Cups, King of Cups, dan The Lovers. Orang ini ya saat sudah menjauh gitu, atau memang kamu yang jauhin dia, baru kerasa lah semua kenangan itu yang dari awal kalian ketemu atau sebelum kalian itu kenalan tuh udah diinget semua sama dia. Keinget semuanya, mungkin selama ini dia nggak pernah inget itu gitu karena lagi fokus kamu masih di samping dia, masih baik-baik aja. Jadi ngerasa nggak bakalan pergi kemana-mana, jadi nggak pernah inget-inget. Nah, dia inget lah semuanya itu, kenangan itu ya, mau yang gimana gitu, tapi kebanyakan yang diinget itu adalah yang hot-hotnya gitu, yang bikin dia itu bahagia, yang mungkin rasanya itu pengen terulang kembali di kehidupannya saat ini tahun 2024. Dia cinta banget sih, lebih lebih dari itu ya, kalau bisa ya memang keinginannya pengen menikah. Terus kenapa nih Mas Mada, dia nggak mau cepet melamar, ini di kamu ada masalah gitu loh ya. Egomu terlalu tinggi terhadap orang ini gitu. Banyak tuntutan juga. Apa yang kamu inginkan dari hubungan ini gitu. Dia belum memberikan itu, dan di sini membuat kamu ragu atas ajakannya atau ucapannya itu. Kalau aja gitu dianya bisa ya sekali lagi ya merayu kamu, mendekati kamu, menyayangi kamu. Mungkin kamu ya bersedia menikah dengan dia, tapi ini dia nggak bener-bener kayak lost gitu. Sekarang kayaknya kamu tuh dari awal kamu yang bekerja gitu ya, maksudnya berusaha di hubungannya supaya tidak bubar, tapi masa kali ini kamu juga yang harus berusaha untuk deket lagi ke dia, so dia gitu loh. Ini sih yang sebenarnya aku lihat ya teman-teman, bener kan? Jadi dari dianya nggak ada pergerakan, jadi kamu di sini kayak kesel aja, mending kamu aja yang pergi. Padahal sayang teman-teman ya, nafsunya besar sama Anda ya. Walaupun di sini ada orang yang mencintai dia, aku rasa juga dia nggak peduli sih ya, nggak lihat gitu, karena fokusnya ke kamu gitu. Kalau kamunya minta begini ya jalani, minta begitu ya ikuti. Cuman di sini kamu kayak udah nggak percaya sama dia. Jadi dia mau berbuat apa kalau nggak dikasih percayaan ya? Nggak bisa dia punya energi kalau kamu nggak kasih dia kepercayaan. Nggak ada energi karena satu-satunya yang bikin dia tuh semangat terus hasilnya bagus adalah pujian dari kamu, traktiran dari kamu. Ini yang bikin diri dia itu memang selalu memberikan kualitas terbaik kepada kamu. Tapi memang gitu, harus ada yang kamu beri dulu baru dia akan memberikannya yang baik-baik. Kalau nggak begitu dia nggak bisa ngasih hasil yang terbaiknya. Pasti ya biasa-biasa aja ke kamunya, dan kamu nanti merengek lagi kalau kurang dicintai, dihargai gitu. Orang ini termasuknya apa sih Mas Mada, kok kayak gitu sih? Iya emang keras, gampang cemburuan, kamu juga gitu. Cuman masalahnya ada di mana sih, di dia atau di kamu? Dia memang ngilang-ngilangan karena mungkin di awal nggak jelas kamunya ke dia, nih kamunya udah beres belum, kalau kamunya di sini ada something juga ya. Ini yang bikin dia kayak duh nggak bisa ya dalam waktu dekat ini bersatu atau menikah. Pasti ya mulai dari nol lagi ya, harus ada pendekatan, baru ada rayuan, baru terciptalah sebuah komunikasi untuk ya. Tapi kalau gentleman ya Mas Mada bisa dong langsung dilamar, iya. Tapi di sini aku rasa memang dia cintanya nafsu juga gede ya sama kamu. Tapi yang aku lihat di sini kamu ada masalah, bukan dianya ya, tapi dia memang ada masalah di masa lalunya yang terus ngikut sampai sekarang dan menghambat jalan apa ya namanya tuh, jalan kesuksesannya dia. Tapi di sini kamu yang besar banget gitu ujiannya. Mungkinkah ada seseorang yang kamu jaga, atau memang kamu tidak bisa meninggalkan seseorang yang saat ini bersama dengan kamu nih ya. Jadi kamu sama dia itu apa gitu? Apakah dia jadi selingkuhanmu? Jadi second choice kamu tuh gimana gitu loh. Ya kan? Jadinya bingung. Kamunya mungkin udah positif banget gitu. Positif ini bukan hamil ya, tapi ada
keseriusan sama dia, dan mau kekurangan kayak mau apa yang terjadi di dalam hubungan ke depan, kamu nggak terlalu nuntut, cuman kamu butuh keberanian dia untuk ya melamar kamu gitu. Namun di sini yang terlihat adalah dia seakan-akan cuman butuh kamu tuh saat nafsunya atau saat emang dalam keadaan susah. Padahal enggak guys, dia pingin banget nikah sama kamu beneran. Ya memang karena kamu kaya juga, kamu cantik, kamu tampan, kamu ya punya segalanya, itu ya memang iya bener manusiawi, aku lihat tuh ya. Kamu hot, cantik ya, terus bikin dia selalu gairah, dan kamu juga orang yang selalu membebaskan dia mau kemana aja, jadi tidak banyak pengekangan. Mungkin sudah terbiasa dengan sifat dia di awal sehingga kamu memberikan banyak waktu buat dia ya. Kamu juga sibuk dengan pekerjaanmu, tapi ada sesuatu hal yang mengganggu di masa lalu. Mungkin juga dia mencoreng nama baiknya dia saat ini ya, dimana dia mungkin sudah menjaga rapat rahasia itu tapi dibongkar, dan ini dia ngerasa malu dan dia takut nanti apa ya, popularitasnya menurun atau seperti apa. Dia khawatir aja karena dia ngerasa juga ke kamu kena imbasnya. Sekarang kamu pun kayak berubah dan menjauh ya. Dia mau kamu kembali seperti yang dulu sikapnya, perhatiannya gitu. Memang dulu kamu lebih dari kebanyakan orang yang dalam berpasangan ya. Mungkin royalnya juga ya, mungkin juga quality time-nya juga bagus, dan kamu juga di sini banyak sabarnya atas kesalahan yang dia lakukan. Gak pernah kamu memberikan peringatan atau hukuman gitu ya atas kesalahan yang dilakukan, dan kali ini tiba-tiba aja orang sebutin kamu bisa ninggalin dia. Ini yang bikin dia kayak gak habis pikir. Makanya dia di sini ngelamunin semuanya. Jadi dia ingat perkataan-perkataan kamu, mungkin di masa lalu tuh dia ingat. Barangkali kalau komunikasi pun mungkin kamu diingatkan, kamu pernah ngomong gini kan sama aku. Jujur orang ini banyak yang suka kok, tapi memang dia nggak gubris, nggak layanin ya. Kenapa? Karena dia emang tertuju cuma sama kamu. Sayangnya sama-sama kamu, tapi saat ini dia sedang terluka hatinya karena tidak dapat perhatian kamu. Gitu ya. Ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Gemini, ada Libra, dan ada Virgo, Taurus. Oke, ada Sagittarius, Pisces, Scorpio, Gemini, dan Virgo, juga Cancer. Tuh energi-energi orang-orang cuek ya, kamu lagi cuekin dia ya. Energi-energi orang-orang yang punya gairahnya tinggi suka ngilang-ngilang gitu, ternyata sayang banget sama kamu. Tapi kamunya di sini ada hambatan nih, entah kamu punya orang lain atau memang kamu juga hobi cari perhatian, kecantol, gimana nih? Karena kamu orangnya nafsuan juga, jadi susah ya buat nggak orang lain suka ke kamu. Ya, terlihat dari auranya menyenangkan, gembira, seger. Siapa sih yang nggak mau deket sama kamu? Banyak, bahkan dia pun yang saat ini kamu jauhi sedih banget saat mungkin dia tahu kamu dekat dengan siapa. Wow, marah gitu ya, karena merasa menghina dia nggak bisa gitu ya mengambil orang yang dia sayang, melihat orang yang dia sayang jalan sama orang, atau ada berita simpang siur di luar tentang kamu, atau mungkin digosipin ya, karena mungkin banyak orang yang suka sama kamu dan suka sama dia, jadi nunggu kalian jomblo, nunggu kalian putus ya, mau rebutan dapetin kamu atau dapetin dia. Hati-hati ya. Yang aku rasa dia memang tulus sebetulnya, tapi di sini hambatannya adalah perasaan kamu belum 100%, karena kamu punya seseorang saat ini bersama dengan kamu yang kamu saat ini sedang lindungi, entah siapa itu ya, kamu saja yang mengetahuinya ya. Dan kamu termasuknya orang yang pintar menyembunyikan rahasia, sampai detik ini dia nggak tahu kamu siapa, tapi kasih sayang dan perhatiannya powerful, tapi tentang sesuatu yang itu kamu tidak kasih tahu dia. Ya teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu, panjang umur, dan murah rezekinya. Tetap semangat. Bye-bye semuanya. Dah. Abaikan ya, jangan terlalu diingat, nanti sakit hati. Fun reading buat kamu semuanya. Bye.